Binita, sehat ya? Sehat, Pak. Sehat. Dari mana ya? Dari warung tadi. Oh, dari warung. Pak. Tadi Bapak pakai tas. Itu Bapak tengok si Habib dengan si apa namanya tuh si Edi. Piket. Bapak tengok di dalam piketnya itu ada nama Dinita. Nah, Dinita nggak piket. Udah tadi Pak bentar tapi soalnya bosan. Bosan? Ini lama kali selesai. Dinita tahu kalau kita itu ada keyakinan jelas, yaitu membersihkan kelas itu adalah sesuatu hal yang wajib dilaksanakan. Nah, Dinita kenapa tidak piket? Bosan lama kali selesai, Pak. Udah mau selesainya, mau kemana tadi? Warung tadi, Pak. Dinita tahu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Masa kau tahu Keyakinan kelas apa? Menjalankan Oh, tidak menjalankan tugas. Betul. Kita itu kalau bosan nggak apa-apa, walaupun biasa begitu bosan, tetapi itu adalah hal yang salah karena kita ada tugasnya, tanggung jawab kita untuk membersihkan gelas. Coba diri kita bayangkan kalau tidak pikir sama gelas itu dan gelas itu apa yang terjadi? Enak belajarnya? Enggak kan? Nah, maka dari itu Bapak panggil kita karena tidak pikir. Terus kalau menurut Dinita, apa yang mesti Dinita lakukan itu? mungkin menjawab gantian tugas buat pikir sama teman biar merasa bosan. Itu betul sekali. Jadi Dinita nanti datang ke kelas, bersihkan lagi kelasnya, ya. Bisa? Bisa, Pak. Paham ya? Pak. Kalau begitu, terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore ini waktu sekitar 5 menit sampai 7 menit saja sedikit kami minta untuk tugas. Baik, di sini kami jelaskan budaya positif yang kami dapatkan dari guru penggerak. Alhamdulillah, budaya positif. Next, langsung. Baik, agenda kita ada 7. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, ya, paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Next. Perubahan paradigma belajar. Sebelumnya perubahan paradigma pembelajaran terjadi dari paradigma berfokus pada guru menjadi pembelajaran berfokus pada murid. Hal ini sering dikenal Learning sebagai pembelajaran yang berfokus pada murid. Baik. Yang kedua itu disiplin positif. Sebagai pendidik memiliki tujuan untuk menuntun murid atau menuntun peserta didik agar memiliki disiplin positif sehingga peserta didik kita ini dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia menurut Dian Juarez dalam bukunya disiplin ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini banyak yang kita lakukan. Anak-anak kita itu pasti melakukan atau menghindar hukuman tersebut.
untuk melakukan motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini memang terjadi sama peserta didik, yaitu mengharapkan motivasi dia itu mengharapkan imbalan, hadiah. Entah hadiah dari sekolah, entah hadiah dari orang tua atau lain sebagainya. Sedangkan ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next, kebutuhan dasar itu ada beberapa 5 poin. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima ataupun kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan, ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Yang keempat, yaitu kebebasan, kebutuhan anak pilihannya. Yang kelima, kesenangan. Posisi kontrol restitusi menurut William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atas dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah satu, penghukum. Kita di sini selaku pendidik memberikan kepada anak selaku penghukum ya, atau yang lain. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kita membuat siswa kita itu menjadi merasa bersalah kepada dirinya atas perilaku ataupun pelanggaran yang ia buat. Yang keempat, yang ketiga, sebagai teman. Ya, posisi kontrol kita peserta didik kita ajak kawan, teman, sehingga dia bisa kita kontrol untuk lebih baiknya. Yang keempat, pemantau. Ya, tugas kita memantau. Dan yang kelima itu sebagai manajer. Next, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan universal sesuai dengan profil karakter. Keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, kita mungkin di dalam kelas ada aturan kelas. Ya, aturan kelas itu kita buat itu bisa saja dari guru saja membuat aturan kelas, tetapi alangkah baiknya sebetulnya yang betul itu adalah keyakinan kelas kepada siswa. Apa yang bisa kita bikin, apa keyakinan kelas yang mesti kita taati, dan apa keyakinan kelas yang tidak boleh kita lakukan, ya, untuk melakukan. Contoh keyakinan kelas itu kita minta kepada peserta didik kita, yuk, keyakinan kelas yang pertama apa yang kita buat? Contoh disiplin, datang tepat waktu. Ya. Yang kedua, apalagi kita minta kepada peserta didik usulan keyakinan kelas apa, sehingga ketika mereka yang membuat, ya, dari peserta didik, yakinlah peserta didik pasti akan melakukan dan mengikuti keyakinan atau aturan yang sudah dibuat tadi. Next, segitiga restitusi, ya, adalah tahapan untuk memudahkan para guru, orang tua dalam melakukan proses restitusi. Tahapan tersebut terdiri dari 3 langkah yang disebut segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Ya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Contoh menstabilitas itu, contoh menstabilkan identitas itu ketika anak itu pulang di luar jamnya, ya, kita panggil, ya, apa masalahnya? Dia menjelaskan identitasnya, saya bosan untuk melakukan piket kelas umpamanya, ya. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya kembali kepada anak, menurut kamu, ya, apakah tindakan yang kamu lakukan itu betul atau salah? Ya, karena keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi, maka ia menjawab memang salah karena tindakan. Kemudian menanyakan keyakinannya, ya, menanyakan keyakinan ini, yaitu keyakinan kelas mana yang kamu langgar.
ya, atau aturan mana yang kamu langgar, maka dia mengatakan yaitu keyakinan kelas tidak bertanggung jawab atas piket kelas contohnya. Ya, jadi dengan begitu kita bisa mengontrol peserta didik kita atau kelas kita. Ya, next. Ini contoh posisi kontrol, ya. Ya, posisi kontrol kita mengontrol peserta didik yang ada dalam kelas. Ya, itu siswa melakukan pembelajaran yang ia inginkan. Pak, kami ingin belajar di luar. Ayo kita belajar di luar. Karena kita pembelajaran itu berpihak kepada murid supaya dia itu bahagia dan senang untuk melakukan pembelajaran yang ada di sekolah kita. Next. Budaya positif yang kita terapkan di sekolah itu setiap pagi menyebutkan siswa. Ya, bersalaman itu merupakan budaya positif yang harus kita tingkatkan dan kita tetapkan. Nah, tidak boleh berkurang. Next, budaya positif yang lainnya pembelajaran berpusat ke murid nih. Ya, kolaborasi. Karena kita berpusat pada murid tadi, makanya kita mengajak mengikuti peserta didik untuk maunya belajarnya di mana. Yang penting belajar, ya, tidak melenceng dari apa yang dia minta. Contoh dia mengajak kita keluar untuk main-main saja, ya, untuk makan umpamanya di luar sekolah, ya, itu agak ini yang pembelajaran berpusat kepada peserta murid dan berkolaborasi dengan sesama mereka. Next, ya, budaya yang selanjutnya pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan kearifan lokal. Ini adalah sesuai kebutuhan mereka. Dan kita melaksanakan pembelajaran itu masak-masak umpamanya di dalam kelas, lalu kita mengajak anak itu objek PKB dan lain sebagainya. Next, yang selanjutnya pembelajaran kreatif dan inovatif. Ya, ini apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas? Contohnya membuat pojok baca. Sampaikan kepada siswa, suruh mereka buat apa yang kita bisa bikin. Seperti apa pojok baca yang mesti kita buat, kayak apa yang kita bikin, mereka yang untuk kreatif. Next, yang selanjutnya kebiasaan sholat duha. Kita melakukan sholat duha sekolah dan disebut. Dan kesimpulan, budaya positif sangat baik diterapkan di sekolah guna mewujudkan filosofi belajar dewantara, nilai dan peran guru dan visi guru. Budaya positif tersebut mencakup nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh rahmat dan bertanggung jawab. Nah, ini tentang budaya positif yang mesti kita lakukan di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan? Siapa saja kalau disebut Bapak presentasi di luar budaya positif tadi di sekolah kita agak kurang. Ya. Ada muhadoro, ada baca Quran, ada apa itu kita. Ya, baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.